Tidak terasa hari pun cepat berlalu, dan hari pernikahan telah tiba. Setelah 1 bulan yang lalu, Bastian melamar Jesslyn sangat cepat, dan semuanya yang mengurus pernikahan mereka adalah orang-orangnya Bastian. Sedangkan Jesslyn hanya menerima bersih, dan hanya pergi sekali saja waktu untuk fitting baju pengantin serta cincin pernikahan mereka. Setelahnya, Jesslyn tidak tahu apa saja yang sudah disiapkan Bastian bersama orang-orang kepercayaannya. Jesslyn mengundang semua temannya yang ada di kampus dan teman SMP SMA-nya, tapi tidak tahu apakah mereka semua akan hadir, karena nyatanya Jesslyn tidak memiliki teman dekat, hanya Vita teman dekatnya. Selebihnya Jesslyn menyerahkan kepada kedua orang tuanya untuk mengundang siapapun yang mereka kenal. Berbeda dengan Bastian yang bahkan mengundang hampir seluruh kolagen dan teman-temannya. Acara pernikahan Jesslyn dan Bastian diadakan di salah satu hotel berbintang 5 yang ada di Jakarta, yang pastinya semua akan terlihat mewah dan elegan. Semuanya sudah siap. Jesslyn pun sudah terlihat sangat cantik dengan baju kebaya modern yang dipadukan dengan make up ternama yang membuat Jesslyn terlihat lebih elegan. Gue gak nyangka lo bakal ngelongkain gue sebagai kakak lo. Ternyata lo lebih dulu laku dibandingkan kakak, ujar Agatha memeluk Jesslyn dan menaruh heelsnya di depan kaki Jesslyn. Makanya kakak tuh jadi cewek jangan garang-garang. Jadi gak akan ada cowok yang mau sama kakak, ujar Jesslyn. Kak, tolong pakein dong. Gue gak bisa bungkuk pakai sepatu itu, susah banget, pinta Jesslyn. Agatha berdecak malas dan akhirnya memakaikan heels itu di kaki Jesslyn. Kakak masih belum percaya sama lo, Jesslyn. Lo beneran yakin mau nikah sama tuh duda? Tanya Agatha. Ia juga masih kaget saat tahu calon suaminya benar-benar seorang duda. Ia kira Jesslyn hanya bercanda dengan ucapannya yang bilang ingin menikah dengan duda kelak. Tapi nyatanya, adik bungsunya ini serius dengan ucapannya itu. Iya loh kak, semuanya sudah siap dan gue sudah dandan cantik begini juga. Masa gak jadi nikah sih kak? Jawab Jesslyn. Emangnya lo sudah cinta sama tuh duda? Nikah bukan permainan, Jesslyn. Mending lo pikirkan lagi sebelum semuanya terlambat, bujuk Agatha. Keputusan gue sudah bulat kak. Kalau masalah cinta palingan tumbuh sendiri. Apalagi sudah sering bersama, gak mungkin dong rasa cinta itu gak timbul, jawab Jesslyn. Agatha menarik nafasnya panjang. Iya, gue ngerti. Tapi gue sebagai kakak lo jadi takut. Lo pasti ngerti kan sama ketakutan gue? Gue bener-bener takut rumah tangga lo jadi berantakan, ujar Agatha yang masih mengkhawatirkan Jesslyn. Iya kakak, gue yang paling bawel. Gue ngerti sama maksud lo kak. Jadi, lo gak usah khawatir. Gue pasti baik-baik aja. Kayak lo gak kenal gue aja. Gue cuma minta doa lo aja kak, ujar Jesslyn menatap sang kakak dengan tatapan yang hangat. Apa yang membuat Agatha takut melihat Jesslyn benar-benar akan menikahi duda anak satu? Pertama, menurutnya menjalankan rumah tangga tanpa ada ikatan cinta tidak akan bertahan lama. Kedua, bagaimana kalau Jesslyn melahirkan anak darah dagingnya sendiri? Apa Jesslyn bisa berlaku adil sama Aldo? Ketiga, apa sanggup Bastian menghadapi sikap Jesslyn yang gampang berubah-ubah? Di ruang tengah, Bastian sudah duduk berhadapan dengan Steven dan siap untuk mengucapkan ijab qabul dengan Jesslyn yang sudah duduk di sampingnya. Degup jantung Jesslyn semakin cepat. Saudara Bastian Michael, bisa jabat tangan Pak Steven, perintah penghulu, dan kini Steven dan Bastian sudah saling menjabat tangan, siap untuk mengucapkan ijab qabul.
Berkali-kali Jesslyn menghela nafasnya supaya menetralkan detak jantungnya yang sedari tadi berdetak sangat kencang. Wajah Jesslyn terlihat sangat gugup, sedangkan Bastian tidak menunjukkan ekspresi apapun, wajahnya terlihat kalem. Sebenarnya Bastian bukannya tidak gugup, justru ialah yang merasa paling gugup. Karena ini adalah pernikahan keduanya dan disaksikan lagi sama orang-orang yang pernah menghadiri pernikahannya sama mendiang istri. Kedua-duanya masih tidak menyangka yang satu akan melepaskan masa gadisnya dan yang satunya lagi akan melepas status dudanya, mengganti posisi Jessica dengan Jesslyn sebagai istrinya. Bastian juga harus berusaha untuk menghilangkan nama Jessica di hatinya dan menggantinya dengan nama Jesslyn. Sesusah apapun Bastian akan terus berusaha. Saudara Bastian Michael bin almarhum Bapak Muhammad Charles Michael, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Jesslyn Indah Permata dengan mas kawin uang sebesar 4,2 miliar, cincin gram 5,5 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jesslyn Indah Permata binti Bapak Stephen Brandon Jackson dengan mas kawin tersebut tunai. Bastian mengucapkan kalimat ijab qabul tersebut dengan tegas dan dalam satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu kepada para saksi yang menghadiri ijab qabul pernikahan Jesslyn dan Bastian. Sah, sahut semua tamu undangan kompak. Alhamdulillah. Setelah mendengar kata sah, penghulu membacakan doanya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya gue nikah juga sama Duda. Terima kasih ya Allah, karena sudah ijabah doa hamba yang sangat tulus ini. Gumam Jesslyn dengan gembira, membuat semua tamu menatapnya aneh. Mungkin baru pertama kali bagi mereka menyaksikan gadis yang perawan, yang bahagia menikahi Duda anak satu seperti Bastian. Bastian hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah laku istrinya ini, yang tidak mau berhenti tersenyum. Oke, senyum aja terus, biar wajah kamu mirip sama film kartun, tegur Bastian halus. Jesslyn, ayo jangan senyum terus, salim sama suami kamu dulu, Tita Yusma pada Jesslyn. Emangnya harus ya Mi? Tanya Jesslyn polos. Bastian yang tidak sabaran dengan sikap Jesslyn langsung mencitak kepala Jesslyn pelan, sehingga membuat siapapun yang melihat mereka terkekeh geli melihat kelucuan pengantin baru. Iya haruslah, gimana sih? Masa nggak mau hormat sama suaminya sendiri? Ujar Bastian. Jesslyn mengambil tangan Bastian dan menciumnya, dan Bastian pun mencium puncak kepala Jesslyn. Pak, jangan lama-lama dong, saya gugup sampai nggak bisa bernafas nih, bisik Jesslyn pada Aldo, dan Aldo terkekeh geli dengan kepolosan istrinya itu. Setelahnya mereka saling memakaikan cincin pernikahan mereka, lalu menandatangani buku nikah mereka. Kak, gue sudah punya ini loh, kakak kapan? Ujar Jesslyn sambil memamerkan buku nikahnya kepada Agatha. Cih, nikah sama Duda aja bangga. Gue mah mendingan karir dulu deh baru nikah, biar enggak jadi beban suami. Batin Agatha menatap horor Jesslyn, sedangkan yang ditatap tidak peduli sama sekali. Setelah ijab qabul, Jesslyn berganti pakaian dengan gaun pernikahan yang mewah dan elegan, berwarna emas dengan mahkota bak Ratu Inggris. Jesslyn berdiri di atas pelaminan dengan Bastian yang juga sudah mengganti tuxedo hitamnya menjadi warna emas untuk berlanjut ke acara resepsi. Wah, pasti semuanya menyangka baju yang berwarna emas itu terbuat bukan dari emas. Itu sangat salah. Gaun pernikahan dan baju pernikahan Jesslyn dan Bastian memang murni dibuat dari emas sungguhan.
Pak, tamunya kok banyak banget? Dari tadi gak berhenti-henti. Perasaan saya gak ada ngundang banyak orang. Protes Jesslyn yang sudah lelah berdiri berjam-jam menyalami tamu yang terus saja berdatangan. Hanya sekedar duduk saja, Jesslyn dan Bastian tidak bisa. Kamu lupa ya? Bukan kamu saja yang ngundang, saya juga ngundang. Apalagi rekan kerja saya banyak, teman saya juga banyak. Gak kayak kamu yang ngundang teman cuman sedikit. Katanya gaul, nyatanya bukan, ujar Bastian, dan Jesslyn yang mendengarnya malah kesal. Iyalah tuh, terserah bapak aja. Biarin aja teman saya sedikit dan sahabat saya satu. Yang penting mereka tulus. Percuma punya banyak tapi datang kalau ada maunya. Kalau enggak, cuma mau cari tahu bocoran perusahaan. Balas Jesslyn yang gak mau kalah sama perkataan Bastian. Jangan sombong dulu Pak. Bapak punya teman sebanyak ini juga berkat kerja dan bisnis Bapak. Kalau menurut saya, orang kaya dan sesibuk Bapak mana ada teman yang benar-benar teman, sambung Jesslyn lagi. Kenapa semudah itu kamu menilai saya? Tanya Bastian yang kini tidak pernah berhenti berdebat sama Jesslyn. Semuanya bukannya sudah jelas ya Pak. Secara Bapak orangnya dingin, cuek, arogan, sombong, dan lagi gak pernah peduli sama sekitar Bapak. Ya orang kaya Bapak mana ada yang mau jadi teman Bapak? Jawab Jesslyn yang tetap saja tersenyum menyambut tamu yang ingin bersalaman dan berfoto. Bastian menggelengkan kepalanya dan lebih memilih diam tidak menanggapi perkataan Jesslyn. Karena apa? Kalau Bastian melanjutkan perdebatan ini, mungkin tidak akan ada kata berhenti, karena Jesslyn pasti memiliki jawaban yang banyak. Jesslyn menggoyang-goyangkan kakinya terlihat tidak nyaman. Aduh Pak, tunggu sebentar. Satu tangan Jesslyn berpegangan pada lengan Bastian, karena ia tengah kesusahan untuk melepas heelsnya. Dan tidak lama kemudian, heels itu lepas dari kakinya. Jesslyn bisa bernafas lega. Akhirnya gue terbebas dari rasa sakit dan pegal karena heels ini, gumam Jesslyn bahagia. Kenapa kamu lepas heelsnya? Tanya Bastian bingung. Kaki saya terasa sakit dan pegal. Saya gak kuat Pak, jawab Jesslyn. Kayaknya saya risih dengan panggilan kamu buat saya, yang manggil saya Bapak. Emangnya saya bapaknya kamu? Jadi jangan panggil saya dengan sebutan itu lagi. Saya ingetin kalau saya ini adalah bapaknya Aldo, ujar Bastian. Oke, terus manggil apa dong? Apa saya harus manggil om, paman, atau uncle? Tanya Jesslyn bingung. Apa? Tanya Bastian menatap Jesslyn di sampingnya ini tidak percaya. Kayaknya om cocok deh, kan umur kita beda jauh. Jelas Jesslyn lagi. Kamu ini bagaimana sih? Saya ini suami kamu, bukan bapak ataupun paman kamu, yang bisa kamu panggil bapak atau om, ujar Bastian kesal. Yalah, jadi maunya apa dong Pak? Dipanggil bapak gak mau, dipanggil om malah makin gak mau. Kasih tahulah Pak, sebelum saya manggil bapak kakek, ujar Jesslyn menjahili Bastian. Bastian yang sudah dikerjain sama Jesslyn justru tidak menyadarinya. Saya ingat waktu itu kamu pernah bilang mas atau abang adalah sebutan istri kepada suaminya, jawab Bastian. Iya ampun Pak, bilang kek dari tadi kalau mau dipanggil mas. Gak usah buat saya jadi bingung. Pakai acara gak mau dipanggil bapak sama om segala, ujar Jesslyn. Bastian yang melihat sikap Jesslyn kembali menatap Jesslyn horor dan tajam. Ini anak makin lama nguji kesabaran saya juga, ujar Bastian di dalam batinnya. Kamu memang perempuan aneh dan ditambah tidak peka sama sekali, balas Bastian pada Jesslyn. Lah,
Kok malah nyalain saya yang enggak peka sih? Justru yang enggak peka itu siapa? Orang-orang mah kalau lihat istrinya kecapean kayak gini tuh dikasih perhatian, disuruh istirahat, duduk, atau diambilin air dan makanan. Lah ini mah enggak. Habis itu banyak protesnya lagi. Ujar Jesslyn memiringkan pandangannya dari Bastian, karena ia tidak terima sama sekali dengan perkataan Bastian. Selamat menyaksikan, bersambung.